Bab 004. Serius? Seru Riri kegirangan. Dia masih lajang atau sudah punya bini? Masih lajang, jawab Amelia bangga, seakan dia yang melakukan wawancara langsung. Wah, para office girl itu saling pandang dengan wajah heboh. Yumna mengangkat alis. Meski tidak seantusias teman-temannya, ia tetap penasaran. Kok kamu bisa tahu? Kamu kan cuma mampir ke HRD kalau telat absensi. Amelia mengibaskan tangan. Yah, kamu tahu sendiri telinga aku sensitif. Orang bisik-bisik aja kedengeran. Tadi resepsionis dan anak HRD ngomongin pria itu. Nama, dong. Siapa namanya? Desak Riri. Amelia siap menjawab, tapi tiba-tiba matanya membesar. Tangannya menunjuk ke arah pintu masuk kantin. Itu orangnya. Refleks semua orang menoleh, termasuk Yumna yang kebetulan sedang minum. Saat melihat siapa yang datang, Yumna langsung nyembur air minumnya. Asril, bisiknya terpatah sok. Pria itu memasuki kantin bersama seorang rekan kerja. Tubuh tinggi, kemeja rapi, dan senyum tenang itu langsung menarik perhatian banyak orang. Wow, ganteng banget, sahut beberapa office girl bersamaan sambil menutup mulut dengan tangan. Senyumannya bikin hati meleleh, tambah Amelia dengan mata berbinar. 82. Yumna buru-buru mengelap meja dengan tisu karena semburannya tadi. Dalam hati, ia bergumam kesal. Astaga, kenapa dia harus muncul di sini juga? Namanya Asril, lanjut Amelia. Ruangan kembali heboh. Yumna menahan napas. Dia tidak mau ikut nimbrung karena takut masa lalunya terbongkar begitu saja. Asril yang sedang lewat tiba-tiba berhenti di samping meja Yumna. Yumna, panggil Asril pelan, tetapi dengan nada lembut yang menunjukkan keakraban mereka. Semua teman-temannya membeku. Suara gemerisik kantin terasa hilang untuk beberapa detik. Para office girl itu saling pandang, tidak percaya bahwa pria yang baru mereka kagumi itu mengenal Yumna. Yumna mengangkat kepala perlahan, menatapnya tajam. Ada apa? Suaranya dingin. Kamu sudah selesai? Belum? Makannya? Tanya Asril lembut seperti biasa, seolah hubungan mereka masih dekat. Para office girl itu melongo. Mereka seperti sedang menonton drama live di depan mata. Belum sempat Yumna menjawab, suara gaduh muncul dari pintu. Karena ada pria tampan lain yang masuk ke kantin. Siapa sangka Arundaru juga masuk ke kantin. Dia mencari keberadaan Yumna. Matanya mengedar ke seluruh ruangan kantin. Sampai dia melihat Asril berdiri di samping Yumna yang duduk bersama teman-temannya. Wajah Arundaru langsung berubah dingin. Dia masih saja suka mengganggu Yumna, ujar Arundaru bermonolog. Dia pun melangkah lebar-lebar menuju meja Yumna. Amelia merapat ke Yumna, lalu berbisik cepat, Yumna, kamu kenal sama Pak Asril? Kenapa dia ngomongnya lembut banget ke kamu? Hah? Kalian ada hubungan apa? Yumna baru membuka mulut hendak menjawab, namun matanya menangkap sosok Arundaru yang berjalan dengan cepat. Tatapan pria itu tajam, seperti sedang marah atau tidak suka. Sedetik kemudian Arundaru sudah berdiri di samping meja. Yumna, aku cari-cari kamu, ucap Arundaru. Katanya mau makan siang sama aku. Mulut Yumna sedikit terbuka. Hah? Kapan aku bilang begitu? Ucapnya dalam hati. Teman-teman Yumna semakin melongo. Beberapa bahkan menahan napas. Situasinya dramatis sekali. Ada dua pria tampan mendekati Yumna di waktu bersamaan. Asril menatap Arundaru dengan tatapan tidak suka. Karena lagi-lagi Arundaru sudah mengganggu kesenangannya ketika bersama dengan Yumna. Matanya seakan berkata, kenapa kamu selalu muncul ketika aku bersama Yumna? Oh, 83. Arundaru balas menatap, dingin dan penuh peringatan, jauh dari dia. Aku makan sama teman-teman, jawab Yumna gugup sambil menunjuk piringnya. Beberapa pegawai kantin sudah mulai memperhatikan. Ada yang pura-pura makan sambil mencuri pandang, ada yang benar-benar berhenti makan dan menonton terang-terangan.
Beberapa orang yang sedang makan di kantin itu juga penasaran dengan sekelompok orang yang ada di meja dekat pintu. Terlebih lagi di sana ada Arundaru si karyawan idola dan ada Asril si karyawan baru yang ini punya banyak penggemar di kantor itu. "Temani aku makan?" "Ya," ujar Arundaru sambil meraih tangan Yumna. Belum sempat Yuna menepis, Asril langsung memegang tangan Yuna yang satunya. Sekarang kedua tangannya dipegang dua pria berbeda. Seluruh kantin langsung riuh penasaran. Astaga, apa mereka cinta segitiga? Gila, aku harus rekam enggak, sih? Jangan. Itu masalah orang. Kok, aku deg-degan sendiri. Yumna benar-benar ingin menghilang saat itu juga. Mukanya memerah karena malu. "Kalian ngapain? Lepasin!" seru Yumna mencoba menarik tangannya. Asril menatap Arundaru dengan tajam. "Tolong lepaskan tangan Yumna. Dia sedang makan dengan teman-temannya." Arundaru membalas tatapan itu. "Kenapa? Kamu bukan siapa-siapa dia lagi, kan?" Beberapa temannya spontan menutup mulut. "Waduh." Asril tersenyum dingin. "Aku setidaknya pernah jadi seseorang untuknya." Arundaru mengangkat dagu. "Tapi sekarang dia bersamaku." "Berhenti." Yumna akhirnya membentak. Lah menarik kedua tangannya kuat-kuat sampai terlepas. Para office girl hampir melompat karena kaget. Yumna memejamkan mata sebentar, menenangkan napas, lalu menatap kedua pria itu dengan wajah kesal. "Asril, aku sedang makan. Jangan ganggu," katanya tegas. Asril terdiam. "Lalu kamu?" Yumna menatap Arundaru. "Aku enggak janji makan sama kamu. Jadi jangan buat alasan aneh-aneh di depan teman-temanku." Arundaru langsung salah tingkah. Aku cuma 84." Yumna merasa ingin menenggelamkan wajah ke dalam piring sup panas yang baru datang. Hari makan siangnya hancur total. Dia yakin sebentar lagi seluruh kantor ADTV akan tahu bahwa dua pria tampan sempat berebut mengajaknya makan siang. Sial. Sangat sial. Namun, entah mengapa di balik rasa malunya, ada sesuatu yang bergetar pelan di dada. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, Yumna merasa dirinya diperjuangkan. Walaupun ia belum tahu, apakah itu akan membawa kebahagiaan atau justru masalah yang jauh lebih besar. 85. Arundaru duduk seorang diri di taman kecil di samping gedung ADTV. Meski ukurannya tidak luas, hanya beberapa meter persegi dengan pepohonan tinggi yang meneduhi sebagian area taman itu selalu menjadi tempat pelarian karyawan ketika pikiran mereka terasa penuh. Angin siang berhembus membawa aroma daun basah, sementara suara riuh dari kantin lantai bawah terdengar samar. Arundaru meregangkan tubuhnya di kursi semen memanjang, tetapi wajahnya jelas tidak sedang menikmati ketenangan. Rahangnya menegang, matanya kosong menatap rerumputan, dan kakinya mengetuk-ngetuk lantai tanpa irama. Kenapa dia malah bekerja di sini? Apa sengaja karena mau mendekati Yumna lagi? Batin Arundaru. Dari kejauhan, Yumna yang baru keluar dari gudang belakang melihat sosoknya. Lah sempat ragu menghampiri, tetapi akhirnya mendekat. "Mas Arun, kok malah duduk di sini? Enggak makan siang?" tanya Yumna perlahan, mencondongkan tubuh sedikit untuk melihat ekspresi pria itu. Arundaru melirik sebentar, lalu mengembuskan napas panjang. "Nafsu makan aku hilang," jawab Ria datar. Nada suaranya terasa berat. Jelas sekali Arundaru sedang menahan sesuatu. Dia cemburu, kesal, atau mungkin campuran dari semuanya. Yumna menatap wajah pria itu beberapa detik. Dia tahu Arundaru jarang menunjukkan emosi secara langsung, tetapi cara pria itu duduk saja sudah menjelaskan semuanya. Sambil tersenyum kecil, Yumna merogoh saku celemek kerjanya dan mengeluarkan sebatang coklat wafer. "Ini ada coklat wafer, buat mengganjal perut," kata Yumna sambil menyodorkan makanan itu. Arundaru mengangkat kepala. Mereka beradu pandang beberapa saat. Ada sesuatu di mata pria itu, seperti sedang bertarung antara ingin tetap cemberut atau menyerah pada perhatian Yumna. Untuk sesaat,
Pria itu tidak menerima wafer itu. Yumna melipat bibi, sedikit bingung, tetapi tetap tersenyum. Lalu Arundaru akhirnya membuka mulut, "Jangan lupa nanti malam kita punya janji." Tentu saja, Yumna mengangguk pelan. "Lah juga ingat itu. Janji makan malam untuk membahas tawaran kerja dari Pak Gunawan dan dukungan apa yang dapat Arundaru berikan." Ini yang ada di dalam pikirannya. "Aku lapar," gumam Arundaru akhirnya, mengambil wafer itu dan membuka plastiknya. "Ya makanlah," celetuk Yumna sambil terkekeh. Begitu Arundaru menggigit wafer itu, wajahnya berubah seperti anak kecil yang baru mendapatkan permen kesukaan. 86. Seketika tawa Yumna pecah lebih keras. Melihat tingkah pria itu, dia bahkan menutup mulut agar suaranya tidak mengganggu yang lain. "Apa Mas Arun ini anak bungsu ya?" batin Yumna. "Kok manja sekali kalau lagi merajuk." Arundaru menelan makanan itu lalu menatap Yumna sambil menunjuk wafernya. "Kalau lapar, ya, makan, Mas," ulang Yumna sambil menahan tawa lagi. Yumna terdiam sepersekian detik. Wajahnya memanas. "Aku sudah makan. Lagian sebentar lagi waktunya kerja lagi. Maunya makan sama kamu," timpal Arundaru santai, seperti kalimat itu hal biasa. Arundaru terkekeh ringan. "Benar kata kamu, wafer ini bisa mengganjal perut sampai pulang kerja nanti." La tersenyum lebar, seolah suasana hatinya sudah jauh membaik. Yumna geleng-geleng kepala sebelum melanjutkan tugasnya. Lantai 7 sore itu terasa sibuk. Para pekerja bagian berita mondar-mandir membawa berkas, kamera besar diatur ulang posisinya, dan suara pembicaraan dengan nada cepat terdengar dari berbagai sudut ruangan. Yumna baru selesai mengepel sebagian lantai ketika matanya tanpa sengaja menatap Arundaru dari kejauhan. Pria itu sedang memberi pengarahan pada seorang staf muda. Tubuhnya sedikit condong ke depan, wajahnya serius, tangan kanannya menunjuk layar komputer. "Mas Arun kalau lagi kerja terlihat keren dan dewasa," gumam Yumna dalam hati. Sesaat kemudian, seolah menyadari tatapan seseorang, Arundaru menoleh. La melihat Yumna berdiri di dekat kamera besar, sambil memegang gagang pel lantai. Arundaru mengangkat tangan dan melambai. "Wah, kebetulan. Yumna, sini." Yumna tersentak. La melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu intens, tetapi para staf memang sudah melihatnya sejak tadi. Mau tak mau Yumna melangkah mendekat. "Kenapa, Mas?" tanya Yumna pelan. Arundaru menatapnya penuh semangat, seperti memanggil seseorang ke panggung audisi. Lalu memberikan beberapa lembar kertas kepada Yumna. "Kemarin kamu ditawarin bekerja sebagai pembaca narasi berita, kan? Nih, sekarang kamu coba." Yumna menatap kertas itu. Tangan yang memegangnya sedikit bergetar. "Di sini. Sekarang. Lia, tenang saja. Bukan live kok." 87. Arundaru tersenyum menenangkan. Yumna menghela napas pelan, lalu membaca kertas itu. Terjadi bencana longsor di kawasan Gunung Kembar Putri, pada dini hari tanggal 24 Januari tahun 2025. 1. Suaranya keluar pelan di awal, namun semakin lama semakin stabil. Nada bicaranya tenang, jelas, dan halus, tidak terlalu cepat, namun tidak lambat. Para staf yang berada di ruangan itu saling menoleh. Beberapa bahkan secara refleks berhenti mengetik karena ingin mendengarkan lebih jelas. Mereka tampak terkejut. Seorang office girl yang biasanya membersihkan ruangan itu punya suara sebagus ini. "Wah, bagus," ujar salah seorang penanggung jawab program, matanya berbinar. "Sekarang coba kamu rekam suara dulu." Yumna tersentak. Tapi. Tidak ada tapi. Beberapa staf langsung menyiapkan mikrofon kecil untuk percobaan. Sebelum Yumna sempat memprotes, Arundaru sudah menarik kursi untuknya. "Ayo, kamu pasti bisa," kata Arundaru sambil menepuk bahunya pelan. Di depan mic, Yumna menelan ludah. Jantungnya memukul rusuknya berkali-kali,
tetapi dia mulai membaca naskah itu lagi. Kali ini dengan nada yang lebih mantap. Warga langsung menyelamatkan diri ketika mendengar suara keras seperti guntur besar. Suaranya mengisi ruangan. Tenang, hangat, meyakinkan. Setelah rekaman selesai, ruangan itu hening beberapa detik sebelum akhirnya seseorang berseru, "Bagus banget. Natural. Lembut, tapi tetap tegas," tambah yang lain. Yumna menunduk, malu, tetapi tersenyum kecil. Ini pertama kalinya ia dipuji sebanyak itu dalam satu waktu. "Nah, itu kamu bisa," ujar Arundaru bangga. "Jadi kamu terima pekerjaan ini. Pak Gunawan tidak salah dalam menilai dirimu." Arundaru kembali menepuk kedua bahu Yumna. Sentuhannya menenangkan, tetapi membuat pipi Yumna memanas. "Makasih, Mas," gumam Yumna hampir tak terdengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yumna merasa dirinya dihargai, diakui. Dan mungkin untuk pertama kalinya juga, dia merasa ada seseorang yang percaya padanya sepenuhnya. Arundaru menatap Yumna lama, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi ia hanya tersenyum. 88. "Mulai besok, kamu latihan lagi sama aku, ya?" Yumna mengangguk pelan. "Baik, Mas Arun." Dalam hati kecilnya, sebuah harapan baru mulai tumbuh pelan, tapi jelas. 89. 6. Lorong studio siang itu terasa lebih ramai dari biasanya. Suara para kru yang sibuk menyiapkan set acara gosip bercampur dengan dengungan AC dan langkah-langkah cepat dari para pekerja yang berlalu lalang. Di sudut lantai yang mengilap, Yumna sedang mengepel dengan khusyuk. Dia baru berada di lantai itu sekitar 2 jam, tetapi entah kenapa firasatnya tidak enak sejak memasuki ruang make-up. Seperti yang dibisikkan oleh Amelia beberapa jam lalu, kalau ada orang-orang yang memang tidak suka melihat orang lain disukai banyak pria. Tebakan itu terbukti. Oh, ini cleaning service yang lagi diperebutkan oleh banyak laki-laki, ya. Suara tajam seorang wanita memecah suasana. Yumna yang sedang mengepel lantai 6 refleks mendongak. Dia dibuat terkejut dengan ucapan wanita di bagian make-up artis. Ternyata suara itu berasal dari Novi, mua yang terkenal jutek di lantai produksi ADTV. Wanita itu mengenakan blazer hitam, rambut dikat satu sangat rapi, dan dagunya terangkat tinggi seolah dunia ada di bawah telapak kakinya. Wanita itu menatap Yumna dengan tajam. Baru saja 2 jam sejak kejadian di kantin tadi, Yumna sudah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Sesuai dengan perkiraan Amelia dan teman-teman office girl, tadi. "Maksud Mbak?" Yumna mengerjap, tidak paham. Novi menyilangkan tangan di dada, menatap Yumna dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti menilai barang murah. "Jangan pura-pura polos. Baru juga jadi OB, sudah menggoda karyawan pria tampan. Banyak yang ngomong." Yumna mematung. Sapu pel di tangannya hampir terjatuh. Belum sempat Yumna menjawab, seorang wanita lain masuk ke ruang make-up. Rambut panjang terurai sempurna, lipstik merah ceri. Dia adalah Silviana, artis sekaligus host acara gosip paling terkenal di ADTV. "Ada apa ini, Mbak Novi?" tanya Silviana, menarik kursi sambil melepas kacamata hitamnya. Novi mengibaskan tangan seolah sedang mengusir lalat. Silviana. Ini loh, ada wanita gatel. Baru jadi OB tapi gayanya sudah kayak ratu. Berani-beraninya menggoda cowok-cowok tampan di kantor." Silviana memandang Yumna lekat-lekat. Ada rasa tidak percaya di wajahnya. "Benarkah itu?" "Aku rasa enggak, deh." Yumna mengusap peluh di keningnya dan berkata dengan pelan tapi tegas, "Tidak, Mbak Silviana. Mana berani saya begitu. Saya cuma berusaha ramah sama semua orang, itu saja. Mungkin ada yang salah paham atau yang baper sendiri." Silviana tersenyum tipis, lalu menepuk pundak Yumna. "Aku percaya kamu. Mbak Novi juga jangan asal nuduh. Bahaya, loh, kalau sampai jadi fitnah." 90. Novi melirik sinis, tapi sebelum sempat membalas,
Silviana sudah melangkah pergi ke ruang make up utama. Kepergian Silviana tidak membuat suasana membaik. Justru membuat Novi makin berang. Dia itu cuma 0B, kok bisa-bisanya membantah aku, gumam Novi sambil melirik pedas pada Yumna. Yumna mencoba mengabaikan dan kembali bekerja. Dia baru saja menunduk hendak membersihkan noda air di lantai ketika BRAAK. Novi tiba-tiba menendang tongkat pel di tangan Yumna. Tongkat itu terlepas, melayang memutar di udara, lalu BRUK. Aduh! Seorang kameramen yang berjalan berlawanan arah langsung memegangi kepalanya. Tongkat pel itu mengenai pelipisnya cukup keras. Siapa yang berani melempar ini? Bentaknya sambil memungut tongkat itu. Novi langsung memasang wajah polos, mata membesar seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Aku juga kaget, Bang. Tadi dia, Novi menunjuk Yumna, yang melempar tongkat pel itu. Yumna terperangah. Apa? Bukan aku, Bang. Dia yang tendang. Kameramen, yang memang terkenal gampang tersinggung, maju selangkah sambil mengacungkan tongkat pel. Berani-beraninya kamu cari gara-gara. Dan tanpa aba-aba brak. Tongkat itu dia pukulkan tepat ke kepala Yumna. Yumna menjerit sambil memegangi kepalanya yang langsung terasa berdenyut-denyut. Novi memasang wajah sok simpati. Makanya, lain kali hati-hati kalau ngepel. Setitik emosi yang selama ini Yumna tahan, pecah. Dia memang sedang datang bulan, tubuh lelah, kepala sakit, dituduh pula. Kesabarannya habis. Tanpa pikir panjang, Yumna merebut tongkat pel dari tangan kameramen itu, lalu buk. Dia memukulkan tongkat pel itu ke kepala kameramen dan Novi sampai keduanya terpekik. Rasakan itu. Jangan seenaknya nuduh orang. Seru Yumna, napasnya memburu. Kameramen menjerit, gila ya kamu. Novi memegangi kepalanya. Kurang ajar. Keributan itu mengundang perhatian banyak kru. Taraf, salah satu produser muda, memandang dengan mulut ternganga. Astaga, kenapa ada drama begini di jam kerja? Dan pada saat itu juga. 91. Sedang apa kalian? Kenapa pada ribut? Suara bariton Pak Gunawan menggema ke segala ruangan. Semua orang terdiam seketika. Pak Gunawan berjalan mendekat dengan wajah setegang dinding beton. Tatapannya mengiris ketiga orang itu satu per satu. Kalian ribut kenapa? Lanjut Pak Gunawan dengan suaranya yang dingin dan tatapan mata tajam. Kameramen langsung menunjuk Yumna. Pak, 0B ini sudah memukul kepala saya dan Mbak Novi. Tolong beri sanksi. Bukan aku, Pak. Yumna menegakkan badan. Tongkat itu ditendang duluan oleh Mbak Novi. Aku cuma bertahan karena aku dipukul duluan. Novi mendelik. Enak saja tuduh aku. Pekerjaan kamu kan ngepel. Jadi sudah jelas kamu yang lempar. Pak Gunawan menghela napas panjang, tetapi matanya tetap penuh tekanan. Oke. Sekarang kalian semua ikut aku ke ruang kontrol. Siapapun yang salah akan ketahuan. Ketiganya saling pandang. Mereka sama-sama lupa satu hal. Di gedung ADTV, hampir setiap sudut dipasangi kamera CCTV. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari para kru yang berkumpul. Wah, matilah itu Novi. Yang benar pasti kelihatan kok. Tadi Novi yang tendang, aku lihat. Kameramen itu juga kasar banget. Namun mereka hanya berbisik, tak berani bersuara keras karena takut ikut terseret masalah. Pak Gunawan menatap ketiganya. Jangan buang waktu. Ayo. Yumna menelan ludah. Kepalanya masih berdenyut, tapi langkah kakinya mantap. Dia tahu kebenaran ada di pihaknya. Sementara itu, Novi tampak mulai gelisah. Bibirnya mengerucut, tangannya meremas-remas blazer hitamnya. Kameramen juga mulai berkeringat dingin. Pak, apa perlu sampai lihat CCTV segala? Tanya kameramen dengan suara kecil. Perlu, sahut Pak Gunawan tegas. Karena aku tidak mau ada fitnah,
apalagi pertengkaran bodoh yang mengganggu pekerjaan. Ketiganya berjalan mengikuti Pak Gunawan menuju ruang CCTV. Yumna menggenggam tongkat pelnya erat-erat. Dalam hatinya, dia berbisik, semoga hari ini kebenaran memihakku. 1:92:7. Ruang keamanan itu dipenuhi suara dengungan halus dari puluhan mesin yang menyala. Deretan monitor berukuran besar menempel rapi memenuhi satu sisi dinding, menampilkan potongan-potongan rekaman dari berbagai sudut gedung. Cahaya kebiruan dari layar-layar itu memantulkan bayangan wajah cemas orang-orang yang baru saja masuk. Yumna menelan ludah. Udara dingin dari AC bercampur dengan ketegangan dalam dirinya. Kepalanya yang masih sedikit berdenyut akibat pukulan sebelumnya membuatnya harus berkonsentrasi agar tetap fokus. Pak, tolong tunjukkan rekaman kamera CCTV lantai 6. Perintah Pak Gunawan dengan suara tegas dan datar seperti biasanya. Petugas keamanan yang seorang pria berseragam biru navy dengan rambut rapi belah samping, langsung mengangguk. Siap, Pak. Jemari petugas keamanan itu menari cepat di atas keyboard, memindahkan tampilan dari satu kamera ke kamera lainnya. Tak lama kemudian, layar besar di tengah menampilkan area lorong lantai 6. Novi berdiri mematung. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini terlihat pucat. Dia sudah bisa menebak apa yang akan muncul di layar. Tolong tunjukkan rekaman jam 3 lebih sedikit, kata Pak Gunawan memberi perintah lagi. Baik, Pak. Saya putar ulang dari menit kejadian, ujar petugas keamanan sambil menekan tombol rewind. Beberapa detik kemudian, rekaman mulai berjalan. Suara kecil dari audio kamera terdengar samar, namun cukup jelas menggambarkan suasana saat itu. Terlihat Yumna yang sedang mengepel lantai. Lalu, Novi lewat sambil memasang wajah tidak suka. Yumna menahan napas. Dia tahu akan ada adegan ketika tongkat pel itu terlempar. Dalam rekaman, jelas terlihat Novi menendangkan kakinya ke tongkat pel yang berada di tangan Yumna. Tongkat itu mental ke arah lorong, tepat mengenai kepala kameramen yang lewat. Petugas keamanan mengulang adegan itu perlahan, memperbesar sudut kamera. Semua terlihat jelas, bahkan ekspresi Novi yang membuang muka setelah menendang tongkat tersebut. Novi menggigit bibirnya keras-keras. Itu, bukan aku. Kamera itu salah. Angelnya menipu. Katanya panik dan suaranya bergetar. Pak Gunawan hanya menatapnya tajam. Jangan memperburuk keadaan dengan berbohong. Kameramen yang bernama Dodi menatap layar itu dengan wajah merah padam. Dia tampak malu luar biasa karena tadi dia memukul Yumna tanpa memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, tadi itu kamu sengaja. Gumam Dodi, wajahnya berkerut kesal. Novi menoleh cepat. Bukan, aku tidak sengaja. Tadi aku cuma lewat dan... Kamu menendang tongkatnya dengan sengaja, potong Pak Gunawan dingin. Sudah jelas di rekaman. 93. Sementara itu, Yumna berdiri diam. Kepalanya berdenyut, tetapi rasa puas merayap dalam dadanya ketika melihat kebenaran akhirnya terbukti. Jika tidak ada CCTV, dia mungkin sudah dituduh bersalah dan kehilangan pekerjaan. Pak Gunawan menyilangkan tangan di dada. Sudah cukup. Sekarang saya umumkan keputusannya. Ruangan mendadak hening. Bahkan suara dari mesin-mesin di luar seperti hilang tertelan suasana tegang. Dengan bukti ini, ujar Pak Gunawan perlahan, saudara Novi akan diberikan surat peringatan dan dipotong gajinya selama 3 bulan karena membuat keributan, bersikap tidak profesional, dan memfitnah rekan kerja. Novi terkejut. 3 bulan. Pak saya belum selesai. Potong Pak Gunawan lagi. Novi langsung diam, meski tangan dan bibirnya bergetar. Sementara untuk saudara Dodi, lanjut Pak Gunawan sambil menatap kameramen itu, Anda dipotong gaji 1 bulan karena sudah memukul Yumna tanpa memastikan kejadian sebelumnya. Dodi menunduk dalam-dalam.
Saya mengerti, Pak. Saya salah. Pak Gunawan mengangguk. Dan untuk Yumna. Napas Yumna terhenti sesaat. Akan mendapatkan kompensasi. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya, juga karena terbukti tidak bersalah. Mata Yumna sedikit menghangat. Ini pertama kalinya ada atasan yang benar-benar membelanya sampai tuntas. Tolong diingat, ujar Pak Gunawan, suaranya meninggi sedikit, jika kedepannya ada tindakan bullying, fitnah, atau kekerasan fisik antar staf, saya tidak akan ragu memecat siapapun pelakunya. Mengerti? Oh. Ketiga orang itu mengangguk cepat-cepat, wajah mereka tegang. Baik. Kalian boleh kembali bekerja. Begitu keluar dari ruangan keamanan, suasana lorong terasa lebih terang daripada tadi. Mungkin karena beban di dada Yumna sedikit terangkat. Namun, angkahnya langsung terhenti ketika melihat seseorang berdiri bersandar di tembok dekat pintu. Asril. Pria itu tampak gelisah, tangan di saku celana, kaki kanan mengetuk lantai pelan. Begitu melihat Yumna keluar, ekspresi wajahnya langsung berubah cemas. Ada apa, Asril? Tanya Pak Gunawan yang berjalan paling depan. Asril gelagapan. Tidak ada apa-apa, Pak. Kebetulan lewat saja. Oh. Bapak kira kamu menunggu saya. Pak Gunawan mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya ke arah lift. Yumna ikut berjalan cepat hendak menyusulnya. Dia sama sekali tidak ingin berinteraksi dengan Asril setelah kejadian itu. Namun, baru beberapa langkah, tangannya ditarik dari belakang. 94. Yumna, tunggu. Napas Yumna membeku. Dia menggertakkan gigi. Lepas. Seru Yumna pelan namun tajam. Asril melepasnya perlahan, tapi tatapan matanya tidak berubah. Masih sama seperti dulu, khawatir, lembut, dan membuat hati Yumna terasa rumit. Kamu nggak apa-apa, kan? Tanya Asril. Aku dengar ada keributan dan kamu. Aku baik-baik saja, potong Yumna cepat. Aku bisa jaga diri sendiri. Tapi benjolan di kening kamu. Asril mendekat sedikit, seolah ingin memeriksa. Yumna langsung mundur setengah langkah. Sudah, Asril. Aku tidak butuh bantuanmu. Asril terlihat terluka, tapi dia menahannya. Kalau ada apa-apa kamu boleh hubungi aku. Apapun itu. Yumna terdiam sepersekian detik. Masih ada sisa-sisa kenangan baik Asril dalam dirinya, tetapi luka di masa lalu terlalu dalam untuk ditambal begitu saja. Luka yang diberikan kepadanya membuat hubungan mereka tidak bisa seperti dahulu lagi. Terima kasih, kata Yumna singkat. Lalu, berbalik cepat. Dia tidak ingin lama-lama berada di dekat Asril, karena selalu membuat perasaannya kacau. Ketika mencapai lantai 1, Yumna langsung menuju ruang kesehatan. Kepalanya mulai berdenyut lagi. Ruang itu berbau alkohol medis dan salep. Perawat meminta untuk menunggu sebentar, Yumna duduk di ranjang pemeriksaan dan meletakkan es ke keningnya. Tak sampai 1 menit, pintu ruang kesehatan terbuka dengan keras. Yumna. Arundaru muncul sambil terengah, seolah dia berlari dari ujung gedung ke ujung lain. Wajahnya benar-benar panik. Aku dengar kamu terluka. Dia mendekat cepat. Yumna mengangkat alisnya. Mas Arun, kenapa lari-lari begitu? Ya, jelas aku khawatir. Arundaru memegang kedua sisi wajah Yumna hati-hati. Tunjukkan. Yumna membuka esnya. Keningnya memerah dan sedikit bengkak. Arundaru mengembuskan napas berat. Siapa yang berani melakukan ini ke kamu? Sudah, Mas. Sudah diselesaikan, jawab Yurna pelan. Tanpa banyak bicara, Arundaru mengambil kotak P3K dan berdiri di hadapan Yumna. Biar aku yang obatin. Loh, ada perawat. 95. Biar aku. Nada suaranya membuat Yumna terdiam. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, Arundaru mengoleskan salep untuk memar di keningnya.
Sentuhannya ringan tapi penuh perhatian sampai-sampai perawat yang ada di ruangan itu hanya mengamati dengan senyum kecil, seperti memahami sesuatu. Aduh. Yumna meringis kecil. Maaf, ujar Arundaru cepat. Sakit? Ya. Pelan-pelan, nanti hilang sendiri. Setelah selesai, Arundaru menutup kotak P3K itu dan menatap Yumna cukup lama. Oh ya, katanya tiba-tiba, mulai besok kamu dipindah tugaskan. Bukan office girl lagi. Yumna mengerjap. Iya, tadi Pak Gunawan bilang suruh aku datang ke ruangannya. Arundaru mengangguk senang, seperti ia lebih bahagia daripada Yumna sendiri. Bagus. Kamu pantas dapat lebih. Yumna tersenyum tipis. Ada rasa lega sekaligus bangga mengalir dalam dadanya. Arundaru menatapnya dalam-dalam. Nanti malam jangan lupa kita ada janji. Yumna mengangguk cepat. Tentu. Aku ingat. Lalu dia menambahkan sambil menyunggingkan senyum jahil, oke. Aku yang traktir mas. Ini sebagai perayaan aku naik pangkat. Ganti jabatan. Arundaru terpaku sepersekian detik. Seakan tidak menyangka Yumna akan mengatakan itu. Dia mendengus pelan sambil menyeringai. Bukan itu maksudku, tapi ya sudahlah. Yumna mengedipkan mata bingung. Hah? Maksudnya apa? Arundaru hanya mengambil tas kerjanya dan berkata pelan, nanti kamu tahu. 96. 8. Arundaru berdiri di tengah kafe yang sudah ia sewa sejak sore. Lampu-lampu gantung kecil berwarna kuning keemasan berkelip lembut, seperti kunang-kunang yang menari di udara. Setangkai mawar putih diletakkan di setiap meja, sementara tirai tipis warna krem menggantung melandai pelan terkena hembusan AC. Aroma vanila dan sedikit kayu manis memenuhi ruangan, membuat suasana hangat dan menenangkan. Di bagian tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal kecil, terdapat satu meja bundar yang dihias paling cantik. Taplak putih bersih, lilin kecil di tengah, dan sebuah kotak cincin berwarna biru navy terletak manis seperti menunggu saatnya dibuka. Arundaru menarik napas panjang, keras, berat, dan gemetar. Semoga berhasil dan berjalan lancar, gumam Arundaru sambil mengusap wajah. Kedua telapak tangannya dingin. Bukan karena AC, melainkan karena rasa gugup dan cenderung takut. Dia takut kehilangan harapan, takut ditolak, takut semua yang ia bayangkan tidak berjalan sesuai harapan. Arundaru berjalan memeriksa setiap sudut kafe. Telah mengatur ulang posisi kursi, memastikan lilin tidak miring, bahkan mengecek kembali apakah kotak cincin berada tepat di tengah meja. Saat ia menyentuhnya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Yumna, semoga kamu mau mendengar semuanya malam ini. Senyum Arundaru muncul pelan, getir, tetapi penuh harap. Yumna tiba di depan kafe tralala membawa dompet kecil di tangan. Dia memakai pakaian kasual, setelan celana kain, cardigan di baliknya kaos panjang, dan jilbab pasmina yang warnanya sepadan dengan atasannya. Napas Yumna sedikit tercekat ketika melihat papan nama yang dihias dengan lampu-lampu kecil. Padahal ia pikir mereka hanya akan makan biasa. Tidak pernah terpikirkan ada yang berbeda malam ini. Begitu pintu kafe dibuka, dunia seolah berhenti. Cahaya hangat. Ruangan sepi. Musik instrumental lembut mengalun. Aroma manis menguar. Di tengah ruangan ada Arundaru berdiri dengan senyum gugup, mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam. Rambutnya disisir lebih baik dari biasanya, dan wajahnya terlihat entah kenapa lebih dewasa dari biasanya. Mas Arun. Suara Yumna tercekat. Ini. Semuanya. Arundaru mengulurkan tangan, gugup namun mantap. Untuk kamu. Yumna tak bergerak beberapa detik. Matanya melebar, bergeser dari meja hias, lilin, bunga, lalu pada kotak kecil di atas meja itu. Tenggorokannya tercekat. Mas, ini apa? Ayo, duduk dulu.
Arundaru memegang tangan Yumna dengan lembut dan menuntunnya duduk di kursi yang sudah ia siapkan. Yumna duduk perlahan, masih tercengang. Mas Arun, apa ini tidak terlalu mewah? Tidak ada kata terlalu mewah untuk orang yang aku cintai. Suaranya pelan, tapi jelas. Dek, 97. Jantung Yumna seperti dipukul dari dalam. Kata itu cintai sudah lama tidak mampir ke telinganya. Arundaru menarik kursi, duduk di hadapan Yumna. Tatapannya tidak lagi canggung seperti biasanya, kali ini ia terlihat mantap, sangat mantap. Aku mau bicara dari hati yang paling dalam. Suara Arundaru bergetar sedikit. Yumna, sejak pertama kali kita bertemu, aku mulai jatuh hati sama kamu. Kepedulian, perhatian, dan senyummu sudah membuat hatiku terjerat dan perasaan cinta itu semakin kuat dari hari ke harinya. Sampai aku beranikan diri untuk mengungkapkan perasaan cintaku ini. Karena aku ingin menjadi orang yang selalu ada di sisi kamu sepanjang hidupku, ucap Arundaru memberi pengakuan. Yumna, aku mencintaimu dan aku serius dengan perasaanku ini. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Lanjut pria itu menatap Yumna dengan mata berbinar. Yumna menunduk. Pipinya memerah perlahan. Mas Arun, jangan menggombal. Aku tidak menggombal. Arundaru menggeleng, senyumnya tipis. Aku cuma jujur. Arundaru pun mencondongkan tubuh sedikit. Yumna, aku sadar aku bukan pria pertama yang kamu cintai. Aku juga bukan yang pertama hadir dalam hidup kamu. Tapi, izinkan aku menjadi pria terakhir yang kamu pilih. Yumna langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya memanas, karena panas yang berasal dari rasa takut bercampur terharu. Arundaru mengambil kotak cincin itu. Tangannya gemetar jelas terlihat. Kalau kamu menolaknya, aku bisa terima. Mungkin aku akan patah hati, iya. Tapi aku tetap akan menghormati keputusan kamu. Karena mencintai kamu tidak pernah membuatku menyesal. Yumna menggigit bibir. Tangannya menggenggam kain celana panjangnya erat-erat. Mas Arun. Suaranya pecah. Aku takut. Arundaru tersenyum lembut. Takut apa? Takut diingkari lagi. Yumna menatapnya, mata berkaca-kaca. Dulu aku pernah percaya sama seseorang. Dia bilang mencintai aku, bilang aku sumber kebahagiaannya. Tapi akhirnya dia yang bikin aku hampir enggak percaya cinta lagi. Arundaru tahu nama itu. Asril. Dan Arundaru menerima kenyataan itu tanpa cemburu berlebihan. Karena rasa sakit Yumna adalah alasan kenapa ia harus lebih berhati-hati. La bergerak mendekat, lalu memegang kedua tangan Yumna. Dengarkan aku baik-baik. Aku bukan dia. Aku bukan masa lalu kamu. Suara Arundaru pelan, tetapi tegas. Aku ingin jadi masa depan kamu. Yumna terdiam. Napasnya naik turun cepat. Aku enggak sempurna, Yumna. Arundaru mengelus punggung tangan Yumna. Tapi aku janji, aku akan selalu berusaha jadi yang terbaik untuk kamu. Enggak akan menuduh kamu yang enggak-enggak, apalagi tidak. 98. Mempercayai kamu. Aku enggak akan ninggalin kamu tanpa alasan, apalagi selingkuh. Aku akan selalu ada untuk kamu di saat suka maupun duka. Yumna menunduk lagi. Air matanya menetes diam-diam. Tapi Mas. Nada suara Yumna bergetar. Kalau aku belum siap jawab sekarang. Arundaru tersenyum tipis. Tidak apa-apa. La menutup kembali kotak cincinnya perlahan. Aku enggak menuntut jawaban malam ini. Yumna mendongak dengan mata basah. Enggak. Arundaru tertawa kecil, suara lega dan sedikit getir. Kalau aku maksain, itu namanya egois. Aku mau kamu terima aku karena kamu benar-benar yakin. Bukan karena kamu kasihan atau takut melukai aku. Yumna perlahan menarik napas panjang. Pandangannya melembut. Ada sesuatu yang berubah di matanya, sesuatu yang Arundaru kenali sebagai harapan. Mas Arun.
Kalau aku bilang hati aku sudah mulai condong ke kamu, tapi aku masih takut. Arundaru tersenyum, senyuman yang amat hangat, seperti matahari pagi setelah hujan semalam. Itu sudah lebih dari cukup untuk aku. Yumna memalingkan wajah sambil menahan tawa kecil yang malu-malu. Jantungnya berdebar, tetapi bukan karena takut. Rasanya hangat, nyaman, dan tenang. Sesuatu yang pernah ia rasakan ketika bersama Asril dulu. Arundaru berdiri perlahan, kemudian menepuk bahu Yumna lembut. Makan dulu. Kamu pasti lapar. Yumna mengangguk, tetapi matanya tak berhenti menatap dekorasi kafe itu. Seakan dia masih belum percaya bahwa semua ini dilakukan hanya untuk dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Yumna merasa dirinya layak dicintai lagi. Mas Arun. Yumna menatap Arundaru begitu dalam. 1. Ya. Arundaru balas menatap Yumna. 99. 9. Jadi. Suara Yumna masih bergetar sedikit. Aku. Menerima kamu, Mas Arun. 1. Hanya 2 detik hening sebelum wajah Arundaru berubah cerah seakan lampu sorot menyala tepat di wajahnya. Kamu serius? Tanyanya, langkahnya maju setengah, tak percaya, napasnya bahkan terdengar menyangkut di tenggorokan. Yumna mengangguk, tersenyum malu. Iya. Tapi, aku mau kita pacaran dulu. Kita harus saling. Arundaru tak memberi kesempatan Yumna menyelesaikan kalimat. Dia langsung menyambar gadis itu ke dalam pelukan, memutar tubuh Yumna ke udara. 1. Ya Tuhan. Yumna. Kamu nggak tahu betapa aku ucap Arundaru suaranya pecah dalam tawa yang tak bisa dikendalikan. Mas Arun, turunin. Aku pusing. Yumna memukul bahunya, tetapi tak sungguh marah. Sebaliknya, Arundaru malah menahannya lebih erat. Ketika kaki Yumna kembali menyentuh lantai, pria itu menangkup pipi Yumna, menatap dalam-dalam. Degup jantung Yumna seketika tak beraturan. Senyum Arundaru berubah pelan, menjadi lebih lembut dan lebih nakal. Tanpa memberi peringatan, bibir Arundaru menyambar bibir Yumna, hangat dan dalam, sangat spontan seperti seorang pria yang besar di budaya di mana ciuman adalah hal biasa. 43. Mas. Yumna menepis dadanya, napasnya terengah kecil. Wajahnya merah bagai tomat matang. Jangan cium bibirku, karena hubungan kita masih pacaran. Bukan suami istri. Arundaru tersenyum lebar, tak ada rasa bersalah sedikitpun. Oke. Aku akan menjaga bibirku. Arundaru mengangkat 2 tangan seperti menyerah. Biar nggak nyosor terus. Soalnya bibirmu kelihatan menggoda banget, Yumna. Kamu nggak tahu betapa sering aku nahan diri. Mas Arun. Yumna menutup muka dengan kedua tangannya, malu setengah mati. Arundaru hanya tertawa kecil, lalu meraih helm dan memasangkannya di kepala Yumna dengan sangat hati-hati, seolah gadis itu barang paling rapuh di dunia. Tangannya bahkan merapikan tali helm tanpa alasan selain ingin menyentuhnya lebih lama. Mari, Princess, kata Arundaru sambil mengedip nakal. 1. Mereka berdua tertawa gelak dan tawa itu membuat suasana kafe terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Pasangan itu sedang merasa bahagia. 1. Arundaru mengantar Yumna pulang naik motor seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Yumna memeluk pinggang lelaki itu lebih erat, dadanya berdebar rapi seperti genderang kecil. Dari balik helm, wajahnya tersenyum tanpa bisa ditahan. Dari cermin kecil di motor, Arundaru bisa melihat sepotong pelukan itu, dan bibirnya spontan menaik setengah senyum. Kamu peluknya kenceng banget. Takut jatuh atau memang kangen? 1. 100. Dua-duanya, balas Yumna cepat sebelum otaknya berpikir. Kemudian dia menutup mulut sendiri, malu setengah mati. Maksudku, gak usah revisi. Aku sudah suka jawaban pertama, balas Arundaru bangga. Arundaru mengantar Yumna sampai ke pintu kos.
Mereka berjalan bergandengan tangan dengan senyum menghiasi wajahnya. Selamat malam, mimpi yang indah, iya. Arundaru menatap Yumna penuh cinta. Mas Arun juga mimpi yang indah, balas Yumna. Saat Yumna berbaring, kejadian di kafe terus membayangi ingatannya. Apalagi ciuman Arundaru, membuat sekujur tubuhnya berdesir. Yumna masih merasakan degup jantung yang tidak stabil sejak semalam. Sejak bibir Arundaru mendarat lembut di bibirnya, walau itu sebuah tindakan spontan, tetapi membuat hatinya penuh kegembiraan dan membuat wajahnya memanas sampai telinga. La tidak pernah menyangka lelaki itu, yang selama ini terlihat tenang dan rapi, bisa berubah sekonyong-konyong menjadi pria yang begitu ekspresif hanya karena satu kalimat darinya. Malam itu menutup hari dengan rasa yang manis dan hati yang ringan. Setelah lama, ia merasa pantas untuk dicintai lagi. Keesokan paginya, kantor sudah sibuk ketika Yumna datang. Mulai hari ini dia bertugas di bagian pembacaan naskah narasi berita. Pekerjaan yang membutuhkan suara jernih, intonasi stabil, dan kemampuan membaca cepat. Hari ini, ia harus merekam 3 materi sekaligus. 1. Beberapa staf pria terlihat memperhatikannya ketika ia mengambil headphone dan berdiri di depan mikrofon. Mereka pura-pura sibuk di belakang layar komputer, tetapi Yumna tahu tatapan semacam itu tidak berlebihan, tetapi cukup membuatnya canggung. Suara Yumna itu bikin telinga nyaman banget, ya, bisik salah satu staf teknis pada temarnya. Lia, apalagi kalau baca berita malam. Kerasa kayak dibacain pacar. Jangan ngomong keras-keras. Dia dengar, Iho. Yumna pura-pura tidak mendengar dan tetap fokus. La terbiasa dengan komentar seperti itu. Penampilannya mungkin sederhana, hanya menggunakan blus polos, celana bahan rapi, jilbab warna netral, tetapi ia punya style sendiri. Tidak memakai merek mahal, namun selalu terlihat bersih dan enak dilihat. Yumna mudah beradaptasi dengan pekerjaan barunya. Dia juga mendapatkan teman baru dan hubungan dengan pekerja lainnya juga terjalin harmonis. Tidak ada yang julid atau membuli, semua orang fokus pada pekerjaannya masing-masing. Yumna, apa kamu ada minat untuk menjadi pembaca berita? Tanya kepala redaksi. Tidak, Pak. Aku lebih suka berada di balik layar, jawab Yumna, menolak. 101. Dengan wajah kamu yang cantik dan suara yang merdu, aku yakin kamu akan mudah menjadi pembaca berita favorit pemirsa, loh. Celetuk pembaca berita pria. 3. Yang tidak mereka tahu adalah ia sudah punya seseorang yang membuatnya berdebar sepanjang hari. Arundaru. Demi menjaga perasaan dan hubungan mereka, Yumna tidak mau dikenal banyak orang. Terlebih lagi, dahulu sempat viral dengan berita yang tidak mengenakan. 1. Hubungan Yumna dan Arundaru juga tidak diketahui siapapun di kantor. Setiap hari mereka pergi dan pulang bersama, tetapi berpura-pura tidak terlalu dekat. Arundaru akan menunggu Yumna di belakang gedung, tempat parkir motor yang agak tersembunyi. Mereka menjaga semuanya rapat-rapat. Asril bekerja di bagian HRD, ruang kerjanya tidak jauh dari ruang kantor redaksi. Dia sering melihat Yumna datang bersama Arundaru. Kadang hanya selisih 1 menit waktu masuk. Kadang Yumna turun dari motor Arundaru sedikit jauh dari gerbang, seolah tidak ingin ketahuan. Asril bukan orang bodoh. Mata yang pernah memandang Yumna sebagai istri tidak mungkin tidak mengenali kebersamaan seperti itu. La merasa dadanya panas setiap kali melihat mereka. 23. Cemburu yang tidak masuk akal. Padahal ia sendiri yang menalaknya di hari pernikahan, beberapa menit setelah ijab kabul selesai diucapkan. Keputusan yang kini ia sesali setiap hari. 1. Yumna, gumam Asril suatu pagi saat melihat Yumna masuk kantor sambil tersenyum sendiri, jelas masih terbawa kebahagiaan dari malam sebelumnya. Asril menggenggam bolpennya erat, hingga plastiknya berbunyi retak. La tidak tahu harus bagaimana.
Tidak tahu apakah ia pantas mendekatinya lagi. Tetapi satu hal pasti, melihat Yumna bahagia bersama lelaki lain membuatnya seperti terjerembab dalam sumur gelap yang tidak memiliki dinding untuk diraih. Azril tahu ia pengecut, tapi ada sesuatu yang memaksanya bergerak hari itu. Labutu bicara dengan Yumna. Meskipun hanya untuk memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Atau mungkin untuk memastikan bahwa lelaki itu tidak mempermainkannya. Sambil menunggu bab berikutnya, yuk baca juga karya temanku ini. 102. 0. Sore hari setelah Yan kantor, Yumna kembali merapikan meja dan berjalan ke lift. Arundaru menunggunya di parkiran seperti biasa. La sempat mengirim pesan singkat. Arundaru, aku di motor. Take your time, sayang. 2. Pesan itu membuat wajah Yumna langsung hangat. Namun, langkahnya terhenti ketika dari lorong, seseorang berdiri menunggunya. Azril. Lelaki itu berdiri dengan tubuh kaku, bahu tegang, dan wajah yang tampak menahan banyak kata. Oh, Yumna? Aku ingin bicara, ucap Azril. Yumna menegakkan tubuhnya. Maaf, aku mau pergi, sudah ditunggu di bawah. Dengan dia, Azril menatap tajam. Nada suaranya bergetar tetapi jelas. Yumna mengerutkan kening. Itu bukan urusanmu. Di parkiran, Arundaru langsung turun dari motor dan membuka helmnya. Kamu telat 5 menit. Aku hampir naik ke atas buat mencari kamu. Katanya sambil menatap wajah Yumna dengan cemas. Yumna tersenyum samar. Ada yang menghalangi. Arundaru menatapnya. Azril. Yumna tidak menjawab, tetapi Arundaru tahu. Tanpa banyak kata, ia meraih tangan Yumna dan mengecup punggung tangannya perlahan, hangat, penuh rasa memiliki, tetapi tetap sopan. 1. Aku di sini, Yumna. Aku nggak akan ninggalin kamu. Selama kamu mau aku ada. 2. Yumna mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Dia merasa berada di tempat yang tepat. Dia juga tidak lagi takut menghadapi masa lalu. Wanita naik ke motor Arundaru, memeluknya dari belakang lebih erat dari kemarin. 1. Arundaru, sambil menyalakan motor, tersenyum kecil. Kalau pelukanmu kayak gini setiap hari, aku bisa mati bahagia. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Tawa mereka mengisi udara senja. Di lantai atas Azril berdiri sendirian, menatap punggung dua orang yang kini saling memilih satu sama lain. La tahu ia sudah terlambat. Sangat terlambat. Kini, satu-satunya yang tersisa untuknya hanya penyesalan. Malam turun perlahan, menumpahkan cahaya kuning redup dari lampu-lampu jalan ke halaman kecil kos-kosan. 103. Angin lembut menggoyang jemuran pakaian penghuni, membuat suasana terasa hening dan damai. Namun, ketenangan itu tidak berlaku bagi seseorang. Tok, tok, tok. Ketukan tegas terdengar di depan pintu kamar Yumna. Di dalam kamar Yumna yang baru selesai mandi terlonjak kecil. Rambutnya masih basah, menetes di ujung-ujung ketika ia berjalan mendekat. La sempat menatap jam dinding, pukul 8 lewat sedikit. Mas Arun bilang ada banyak pekerjaan yang dibawa ke rumah. Lalu, siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, Yumna membuka pintunya sedikit. Begitu pintu terbuka, tubuhnya refleks kaku. Azril. Suara Yumna tercekat. La langsung mendorong daun pintu lebih rapat, menyisakan celah kecil saja. Ada apa kamu datang ke sini? Azril berdiri di depan pintu dengan wajah yang sedikit letih. Rambutnya masih rapi, seperti habis pulang kerja, namun menahan sesuatu sejak tadi. Matanya memerhatikan Yumna, lembut sekaligus menyimpan api. Aku perlu bicara, ucap Azril pelan. Cuma 5 menit. Tolong, Yumna. Yumna meremas gagang pintu. Aku tidak ingin buat masalah di sini. Ini sudah malam. Aku bukan mau buat masalah. Azril mengukus napas, seperti menahan gelombang emosi.
Aku hanya ingin bicara baik-baik. Yumna menenggelam cepat. Kita tidak punya urusan lagi. Justru itu, Asril menatapnya dalam. Karena aku ingin memperbaiki semuanya. Dek. Hati Yumna berdetak 1 kali lebih keras karena takut, bukan rindu. Luka lama yang sudah ia kubur dalam-dalam, mendadak terasa seperti ditarik ke permukaan. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Ujar Yumna dengan nada tegas. Semuanya sudah selesai. 1. Asril tersenyum tipis, sedih. Tapi, aku belum selesai. Oh, pernyataan itu membuat Yumna mundur selangkah. Tangannya mencengkeram pintu lebih kuat. Sebelum Yumna sempat menutup pintu, Asril menahan dengan telapak tangannya. Yumna, dengar aku sebentar saja. Setelah itu aku pergi. Lepas, Yumna menarik pintunya, tetapi Asril tidak menekan, hanya menahan sambil berusaha tidak terlihat memaksa. Oke, Asril mengangkat kedua tangannya, menandakan ia tidak berniat mendorong. Aku bicara dari sini saja, kamu tidak perlu buka pintu lebih lebar. Boleh. Yumna menghela napas panjang. Buat apa memperpanjang masalah? Dia ingin malam ini cepat selesai.